itu ketika dikonsumsi, apalagi terlalu berlebihan, itu nanti juga akan menyebabkan, ya yang paling parah adalah perforasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami juga menyapa para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan juga mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik pemirsa, baru-baru ini tuh viral ya di media sosial tentang Cikibul. Cikibul, aduh unik sekali namanya ya. Rupanya arti kata Cikibul ini ternyata kepanjangan dari Ciki Ngebul. Nah, Ciki Ngebul ini merupakan jajanan anak-anak yang belakang ini menjadi sorotan. Jajanan yang disebut dengan ice smoke ini adalah cemilan yang berbentuk bulatan warna-warni dan ketika dimasukkan ke dalam mulut itu akan menimbulkan asap putih dan anak-anak tuh sering menyebutnya dengan nafas naga, katanya seperti itu. Nah, namun ternyata jajanan ini berbahaya bagi anak-anak para pemirsa dan juga bisa mengancam nyawa. Bahkan di Jawa Timur ini ada kasus anak usia 6 tahun di Jember itu muntah setelah mengkonsumsinya. Sementara di daerah Ponorogo juga akhir-akhir ini mengalami luka bakar setelah membeli jajanan viral tersebut. Nah, parahnya lagi hingga ada yang mengalami perforasi atau mungkin ada lubang di saluran cerna sehingga membutuhkan operasi. Sungguh sangat memprihatinkan dan juga tentunya mengkhawatirkan. Baik pemirsa, di sini kita sudah hadir narasumber yang nanti akan bersama sharing dengan kita dan juga membahas tema tentang awas Ciki Ngebul mengancam nyawa. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Citra Primavita, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dan sehat selalu ya dokter ya? Sehat, alhamdulillah, sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya dokter ya. Nah dokter, baru aja tadi malam saya tuh melihat pemberitaan ya dokter ya. Ada anak-anak sampai mengalami luka bakar karena Ciki Ngebul ini. Bahkan sampai ada yang masuk rumah sakit, muntah-muntah dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita bahas lebih lanjut, ini yang menyebabkan bahaya dari Ciki Ngebul ini apa sih dok? Kayaknya bagus gitu ya makanannya ya. Unik warnanya. Nah, itu sebetulnya kan yang lagi ngetren dan lagi rame itu Ciki Ngebul itu bahannya ada nitrogen cair ya. Oh ya. Ada nitrogen cair. Nitrogen cair itu atau liquid nitrogen itu dia kan suhunya terlalu rendah ya. Terlalu dingin sekali, bahkan bisa sampai minus 200 derajat. Nah, itu ketika dikonsumsi, apalagi terlalu berlebihan, itu nanti juga akan menyebabkan, ya yang paling parah adalah perforasi, kebakaran. Karena kan kita di sini ketika memasukkan makanan dengan suhu yang sangat rendah itu, mukosa kita kan tidak bisa untuk menahan ya suhu yang terlalu rendah. Itu juga bisa menyebabkan perlukaan. Lucu memang bentuknya ya. Ketika dimakan lucu kayak ada asap naga. kayak ada asapnya. Tapi apakah itu aman dikonsumsi? Nah, itu yang harus nanti kita lihat ya. Karena untuk sampai saat ini itu juga sudah dari Kemenkes, dari IDAI ya, dari pemerintah daerah dan pemerintah setempat adalah untuk supaya tidak mengedarkan lagi Ciki Ngebul itu. Gitu. Baik dokter. Nah berarti ini termasuk bahan yang korosif juga ya dokter ya? Iya betul. Baik dokter. Nah ini aja sebenarnya antara menghirup asapnya dan juga tertelan nih dok. Nah ini tingkat bahayanya tuh seberapa bahaya nih dok? Nah kalau dilihat bahaya, ini terutama untuk baik kita makan atau asap ya. Asap kan kadang kayaknya enak tuh kita makan keluar asapnya, tapi apakah itu juga tidak berbahaya? Itu sebetulnya juga berbahaya, terutama bagi penderita asma, penderita alergi. Karena begitu nanti itu asap terhirup, terutama di ruang tertutup, apalagi ya di ruang tertutup, itu bisa menyebabkan
pembuluh-pembuluh darah di paru-paru ya, paru-paru itu nanti akan menyempit sehingga nanti akan muncul manifest bahwa ketika terhirup terhirup asap itu si orang tersebut ya akan mengalami sesak nafas karena kesulitan untuk bernafas, sehingga nanti ketika menggunakan bahan nitrogen cair itu tidak di dalam ruangan tertutup ya, tidak di dalam ruangan tertutup tapi di ruangan terbuka. Nah, bagaimana dengan penggunaannya? Nah, itu mengikuti aturan yang baku, aturan yang ada, seberapa banyakkah nitrogen yang bisa dipakai, kemudian bagaimana nanti ketika kita menggunakan nitrogen cair itu perlu pakai Google, sarung tangan ya, kemudian mungkin pakai apron untuk melindungi diri, itu juga harus diperhatikan karena nitrogen cair itu adalah suatu bentuk liquid yang memang dia dalam suhu yang sangat dingin ya, karena tadi ya suhunya kadang bisa sampai minus 200 derajat dan itu sangat-sangat ketika akan dimakan atau asapnya saja itu sifatnya bisa korosif ya, bisa membuat perlukaan radang disebabkan karena dingin, karena suhu yang terlalu dingin. Iya. Biasanya tanda-tanda atau tanda dan gejala yang paling khas ketika terkena atau keracunan inilah seperti itu bagaimana, Dok? Jadi tanda-tandanya ya biasanya seperti itu, bisa mual, bisa muntah ya, pusing, sesak nafas ya, kadang-kadang muntah yang profuse, kadang bisa muncul diare ya. Sehingga ketika ada muncul gejala seperti ini setelah memakan cibul ya, cibul itu segera bawa ke vaskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan ya, karena ya tadi sifatnya kan korosif, takutnya ketika nanti ketika dimakan betul nggak nanti hanya sampai di permukaan begitu masuk di mulut ternyata itu sudah bikin luka seperti luka bakar ya, karena luka bakar karena dinginnya itu, atau nanti ketika masuk mulut nggak masalah tapi ternyata di lambung ya, di pencernaan itu juga bisa menyebabkan perlukaan atau perforasi itu tadi. Rupanya ini bisa bervariatif ya, Dok. Maksudnya tiap individu anak-anak itu tergantung juga ya untuk gejala awalnya ya. Betul, betul. Dokter. Nah, kalau misalkan berarti tadi fakta ya, Dokter ya, bahwa bahwasanya pengidap asma itu lebih beresiko tinggi kalau apalagi terhirup tadi ya. Oke. Nah, kalau misalkan gejala yang paling harus diwaspadai dari tanda-tanda gejala tersebut nih apa, Dok? Yang benar-benar harus ditangani langsung lah gitu, Dok. Oke. Jadi kalau yang harus ditangani langsung, kalau begitu ketemu gejala yang tadi ya, mual, pusing anaknya ya, karena sesak nafas itu kan bikin kita kesulitan untuk bernafas sehingga menyebabkan pusing, kemudian menjadi lemas, segera bawa ke vaskes terdekat. Jangan menunggu ya, jangan menunggu. Takutnya nanti ada beberapa ditunggu dulu dikasih ini dan itu. Kalau tidak ada masalah mungkin ya lah, tapi kalau misalkan nanti ternyata di situ ada perlukaan bagaimana? Kita akan menambah masalah lagi kan? Bawa langsung saja ke vaskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Iya, karena kan itu tadi sesak nafas, harus ada oksigen mungkin ya, butuh oksigen. Di rumah apakah semua akan ada oksigen? Belum tentu ya. Mual, pusing, muntah ya, muntah yang berlebihan, apalagi sampai nyeri perut hebat ya, itu harus segera dibawa ke vaskes terdekat. Iya. Tapi kalau untuk pertolongan pertama yang bisa dilakukan orang tua ketika ketahuan nih anaknya habis makan ciki, apakah harus merefleks muntah? Kan kadang-kadang tuh ada orang tua, udah kamu harus muntahin aja, atau enggak malah dikasih minum malah. Nah, itu bahaya mana nih, Dok? Nah, itu jadi gini, kalau dipaksa muntah jangan ya, karena itu kan nanti bisa itu nanti akan memperberat juga, perlukaannya juga akan memperberat. Mungkin kalau dikasih minum tapi minum putih ya, jangan minum yang lain-lain. Setelah itu ya segera dibawa ke vaskes terdekat ya, karena kan kita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ya kan, pemeriksaan lebih detail yang mungkin hanya bisa dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Jadi jangan-jangan nanti kita memasukkan sesuatu inginnya menolong tapi malah nambah masalah gitu kan. Iya, baik, Dokter. Nah, kalau misalkan sudah dibawa nih, Dok, ke vaskes terdekat, biasanya nanti tenaga kesehatan itu akan melakukan pemeriksaan awal apa nih, Dok? Pemeriksaan awal jelas satu tadi dari awal ya,
kenapa seperti ini, apa yang dikonsumsi gitu kan, apa yang dikonsumsi, oh ternyata cikbul nih, ya kan, ternyata cikbul. Nah, kita tahu cikbul bahannya nitrogen cair, ya, nitrogen cair. Kemudian kita pemeriksaan secara keseluruhan, ya, keseluruhan ada apa, ada tidak gangguan yang lain. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, laboratoriumnya kita periksa. Kemudian kalau perlu kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi, ronsen, USG, ya, atau pemeriksaan yang lain, ya, yang mendukung untuk mengarah ke suatu diagnosa penyakit. Nah, perlu enggak nanti misalkan dilakukan tindakan bedah, pembedahan, kadang takut ya, wah ada yang sampai dibedah, ada yang sampai harus operasi. Lah kalau memang dia ada perforasi dan itu membutuhkan tindakan segera, mau tidak mau kan kita juga harus konsul ke bagian bedah misal, iya. Itu. Berarti ini sampai ke perforasi usus atau lambung tadi ya dokter ya? Berarti ada beberapa penyakit yang beresiko juga dok karena terkena bahan korosif ini ya dok? Bisa. Apa aja nih dok biasanya yang paling beresiko? Yang beresiko satu tadi ya, asma ya. Kalau penderita asma itu ketika dia terhirup asap ya, menyebabkan sesak nafas. Kemudian orang-orang dengan imunitas yang rendah, kemudian bisa menyebabkan nanti muncul muntah hebat, diare hebat, pusing ya. Kemudian anak-anak yang katakanlah dengan gangguan gizi ya, gangguan metabolik, itu juga bisa menyebabkan perforasi tadi ya, karena memang satu dia sendiri nutrisinya juga tidak bagus ya. Anak-anak dengan gangguan GI tract, gastrointestinalnya yang bermasalah, itu juga sebaiknya jangan mengkonsumsi ini ya, makanan cikbul ini. Berarti resikonya tuh sampai benar-benar mengancam nyawa itu dokter ya? Karena kan mungkin saat ini belum ada ya dilaporkan kematian karena mudah-mudahan tidak ada dan masih bisa ini ya, karena ya kita tidak menginginkan sampai ke hal yang terburuk ya. Itu cuman kalau bisa dicegah sebaiknya dicegah. Baik dokter ya. Semoga aja sampai tidak ada yang memakan nyawa ya dokter ya. Betul. Tapi kalau sampai ada kasus yang dioperasi berarti kan itu sudah menimbulkan bahaya sekali ya dokter ya. Betul. Ya. Bahwa kabarnya sekarang memang harus ditarik jajanan itu ya dok ya. Iya, sebaiknya mungkin sebaiknya ditarik ya, bukan karena memang untuk menghindarkan adanya dampak yang lebih buruk lagi. Karena kan anak-anak, apalagi anak-anak sekarang sudah offline, anak-anak sudah mulai jajan di luar. Ketika melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah mereka lihat, kemudian istilahnya eye catching untuk menarik ya. Iya, ada nih makanan kok ada asapnya ya. Nah itu kan juga anak-anak pasti pengen mencoba karena pasti mempunyai rasa ingin untuk mencoba. Nah itu sebaiknya ditarik dulu karena dampaknya yang tidak bagus untuk kesehatan. Oke, dokter. Karena kalau melihat dari kejadian kasus yang terjadi belakangan ini dengan varian efek yang ditimbulkan, berarti kan masing-masing pedagang tuh belum tahu ini ya dokter ya, batas keamanannya ya dokter ya. Betul, karena kan tadi ya ada bahan utamanya sebetulnya kan ciki itu. Iya betul sebenarnya. Sebut merek ya. Tapi memang namanya itu kan. Jadi bahan dasarnya adalah snack tadi. Bahan dasarnya snack, kemudian dia ditambah dengan pemberian nitrogen cair. Pemberian nitrogen cair, karena mungkin saya bukan chef ya, tapi sedikit sedikit pengetahuan untuk pemberian nitrogen cair, itu harus benar dulu. Dosis yang diberikan berapa ya? Iya betul. Dosis nitrogennya yang aman untuk dikonsumsi itu berapa? Jangan sampai yang dikonsumsi ternyata berlebihan, ya berlebihan. Kemudian bagaimana menyajikan nitrogennya? Betul tidak? Atau hanya dikasih di tempat saja kemudian disajikan? Atau ada tempat wadah khusus ya yang harus diberikan kemudian dicampur dengan makanan itu untuk siap disajikan dan untuk aman disajikan. Kemudian bagaimana penyimpanan nitrogennya? Ya, penyimpanan nitrogennya harus di ruangan tertutup, di ruangan terbuka, tempat yang harus tertutup atau dengan peralatan yang lain, misal tidak dekat dengan alat-alat yang mudah terbakar, ya kompor, ya itu sebagainya. Ini mungkin tidak diperbolehkan di situ. Alat ketika kita mau menyajikan mungkin perlu Google, kacamata, sarung tangan, apron, perlengkapan ya. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Nah itu yang mungkin ketika menyajikan atau menjual itu yang belum
dipahami. Iya, dan belum diperhatikan ya dokter. Iya, betul. Jangan cuma pakai tangan doang. Udah gitu tangannya tangan bebas gitu, nggak pakai apa-apa. Aduh. Udah cuci tangan belum jadi double-double nanti. Nah, itu dia. Karena berbagai macam jenis jajanan yang sudah nampak di mana-mana ini ya dok ya. Tentunya bagi para orang tua di luar sana harus lebih selektif ya dokter ya. Betul. Nah kalau tips untuk memilih jajanan yang aman buat anak-anak nih gimana nih dok? Jajanan yang aman sebetulnya satu harus disesuaikan ya harus disesuaikan makanan yang dipilih. Yes. Untuk anak usia berapa harus makan seperti apa, kebersihan. Nah tuh nomor satu ya. Kebersihan baik dari prosesnya kemudian penyajiannya sampai makanan itu nanti dimakan oleh anak-anak. Ya, itu harus kebersihan yang utama ya. Kemudian jajanan termasuk penggunaan bahan-bahan jajanan tersebut ya harus aman. Kalau tidak, kita kepengennya anak-anak senang mendapat jajanan tapi malah mendapat masalah, karena tidak jarang anak-anak ketika jajan, setelah jajan muncul masalah diare, muntah ya, lemes anaknya ya karena salah makan. Mungkin itu ya. Iya, baik dokter. Dan lebih amannya mungkin membawa bekal ya dokter. Iya betul. Karena sekarang anak-anak kan sudah offline ya, sudah kegiatan bahkan sekolah dari pagi sampai sore. Ya, lebih aman bawa bekal dari rumah, disiapkan dari rumah. Karena kita yang menyiapkan, jadi kita tahu baik makanan, jajanan, minuman dari rumah lebih aman. Ya. Baik, nah ini oleh karena itu para mom atau orang tua di luar sana dituntut untuk lebih kreativitas ya, maksudnya kreatif dalam menyajikan bekalnya biar menarik ya, lebih menarik daripada jajanan di luar sana kalau bisa. Iya betul. Ya dok ya. Iya. Ya seperti itu. Oke, yang terakhir dok, apa saja pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para pemirsa terkait tema kita hari ini? Silakan. Oke, jadi tadi kita mengadop dari cikbul tadi. Kenapa sih cikbul itu dinikmati, banyak menarik perhatian anak-anak? Ya karena memang itu sesuatu yang baru, menarik, indah dilihat, dan pasti kepengen mencoba. Itu yang kita adopt untuk dibawa bagaimana kita menyajikan makanan di rumah. Kreatif itu tadi salah satunya. Kreatif, kemudian variasi menu supaya anak-anak tertarik untuk makan di dalam rumah. Karena ketika makan dari makanan rumah itu pasti sudah terjamin kan kebersihannya, bagaimana bahan yang dipakai ya untuk membuat makanan tersebut, penyajiannya dari kita. Kebersihan tetap yang utama, dimanapun kebersihan tetap yang utama, sehingga nanti anak-anak bisa mendapatkan jajanan yang sehat, jajanan yang bermanfaat ya, artinya tidak menimbulkan masalah untuk anak-anak. Mungkin itu ya. Luar biasa. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Citra bahwasanya snack yang ngebul-ngebul ini ya sebenarnya ini adalah berbahaya karena memang bahan dasarnya itu yang kalau misalkan tertelan atau terhirup itu memang ada resiko terhadap beberapa penyakit. Terlebih tadi ada beberapa penyakit seperti contohnya asma, terhirupnya saja itu membuat sensitif ya ke dalam tubuhnya, bisa menimbulkan efek sesak dan lain-lain. Apalagi sampai bahan tersebut tertelan ke dalam tubuh. Kalau misalkan sampai ke saluran pencernaan, bahkan sampai tadi ke lambung atau bisa ke usus, bahkan bisa sampai ada kasus yang dioperasi ya karena sudah mengalami perlukaan. Nah, karena kita tidak tahu ya anak-anak di luar sana itu kalau jajan makannya seberapa banyak yang mereka makan ya, seberapa banyak yang mereka hirup, mereka telan, sehingga memang resiko-resiko tersebut memang sulit sekali untuk dideteksi. Oleh karenanya lebih baik kita mencegah daripada mengobati, sehingga memang di sini orang tua harus lebih selektif dalam memilih jajanan dan juga perbekalannya gitu ya. Semoga bisa kesehatan dan anak-anak juga terjamin juga kesehatannya di luar sana ya, begitu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Citra. Terima kasih dokter atas penjelasannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas kehadiran ini. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita menarik setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.